Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang anak-anakku, siswa dan siswi SMP Islam Bakti Asih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan kepada ananda-ananda semua. Baik, bertemu dengan Bapak kali ini, Bapak ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul Menjadi Generasi Qur'ani. Dan mungkin untuk kelas 7 yang belum mengenal Bapak, perkenalkan nama Bapak Abdul Majid. Kita nanti akan bertemu di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, untuk kali ini dengan materi menjadi generasi Qur'ani ya. Bapak harap meskipun dalam masa pandemi ini kalian terus semangat dalam menimba ilmu, dalam menggali ilmu di setiap harinya. Jadi walau pandemi tidak menyurutkan kalian untuk terus belajar walau dengan daring sekalipun. Nah, apa itu generasi Qur'ani? Generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka, meyakini kebenaran Al-Quran, membaca, menghafal, dan memahaminya dengan benar dan baik, serta mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Jadi, generasi Qur'ani yakni sebuah generasi yang sudah terbiasa dengan Al-Quran. Kesehariannya sudah terbiasa membaca, menghafal, memahami, bahkan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, apakah kita termasuk ke dalam generasi Qur'ani? Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam generasi Qur'ani. Generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam sejarahnya Rasulullah SAW berhasil mencetak sebuah umat yang kuat akidahnya, benar ibadahnya, dan bagus akhlaknya, serta tinggi peradabannya. Di dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu di umur 40 tahun, kemudian mendakwahkan ajaran Islam tersebut di kota Mekah selama 13 tahun, kemudian hijrah di kota Madinah selama 10 tahun. Nah, selama masa dakwah Nabi tersebut, Nabi Muhammad berhasil mencetak sebuah umat yang sangat ideal, di mana Nabi Muhammad berhasil memperkeluargakan sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Sahabat Ansor yakni sahabat yang berasal dari kota Madinah. Kemudian sahabat Muhajirin adalah sahabat yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Oleh Nabi, kedua golongan tersebut disahabatkan atau dikeluargakan. Nah, selain dari umat Islam, juga di kota Madinah terdapat umat non-muslim, yakni orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Namun melalui kepemimpinan Rasulullah SAW, beliau telah mempersahabatkan golongan-golongan tersebut. Meskipun berbeda agama, tetapi kelompok-kelompok itu bisa hidup dengan tentram dan damai, bisa hidup berdampingan, bersosial dengan baik. Tidak ada keegoisan agama, tidak ada saling caci mencaci. Semuanya hidup dengan tentram. Berbicara mengenai generasi Qur'ani, kita harus terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran yang kalian baca itu apa sebenarnya? Jadi Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk bagi umat manusia diturunkan secara mutawatir melalui perantara malaikat Jibril, dan bagi yang membacanya adalah sebuah ibadah. Al-Quran merupakan mukjizat yang sangat berharga bagi umat Islam hingga akhir zaman. Di dalam Al-Quran terkandung ayat-ayat yang berisi tentang akidah, ibadah, akhlak, hukum, peringatan, kisah-kisah, dan dorongan untuk berpikir. Jadi, manusia diciptakan di dunia juga dibekali dengan pedomannya. Allah membekali manusia dengan pedomannya, yakni dengan Al-Quran, agar manusia bisa selamat di dunia, bisa hidup bahagia di dunia, juga nanti di akhirat kelak bisa selamat. Kemudian kita berbicara juga mengenai tujuan penting diturunkannya Al-Quran. Setidaknya ada 3 poin untuk apa sebenarnya Allah menurunkan Al-Quran. Yang pertama yaitu menguatkan akidah. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia, yakni yang pertama untuk menguatkan akidah, di mana poin ini di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menguatkan akidah, seperti contohnya di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, bahwa dialah Allah yang Maha Esa, dialah Allah yang Maha Tunggal. Jadi Al-Quran diturunkan menguatkan akidah agar manusia meyakini bahwa Allah itu Esa, bahwa Allah itu Tunggal, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jika ada sesembahan yang lain, maka itu adalah salah. Dan Al-Quran menjelaskan bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, memperbaiki tata cara ibadah. Jadi Al-Quran juga menjadi pedoman agar manusia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa harus beribadah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tugas kita diciptakan di dunia ini. Setelah kita diciptakan, maka tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menyimpanglah ketika orang-orang yang justru kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menyimpang dari tujuan diciptakan manusia. Karena jin dan manusia tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak cara untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya hablum minallah, tidak hanya sholat atau zikir dan sebagainya, tetapi juga ada hablum minannas, hubungan antara manusia dengan manusia. Kalau tadi hablum minallah untuk hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua juga ada hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi harus baik hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Harus menghormati orang yang dewasa, orang yang sudah tua, kemudian menyayangi orang yang lebih kecil dari kita. Itu juga merupakan sebuah ibadah, merupakan contoh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin yang ketiga yaitu memperbaiki akhlak atau moral. Nah, ini sudah jelas ya bahwa Al-Quran diturunkan untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk memperbaiki perilaku manusia agar tidak menyimpang, agar tidak sama dengan hewan. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan akal, dengan pikirannya, di mana dengan akal tersebut manusia bisa berpikir dengan cerdas, dengan jernih, sehingga berbeda dengan hewan, dengan tumbuhan. Maka dari itu manusia adalah golongan
paling mulia, makhluk paling mulia daripada hewan dan tumbuhan. Jadi itu poin yang ketiga, yaitu Allah menurunkan Al-Quran untuk memperbaiki akhlak dan moral. Karena sebelum turunnya Al-Quran, yakni ketika zaman jahiliyah, akhlak dan moral itu sangat bobrok di kota Makkah. Mengapa disebut jahiliyah? Bukan karena mereka bodoh dalam pemikirannya, bukan karena mereka tidak pandai, bukan karena seperti itu. Justru mereka sudah pandai, mereka banyak menciptakan syair-syair, puisi-puisi dan sebagainya. Tetapi yang dimaksud dengan jahiliyah di sana yakni mereka menuhankan sesembahan yang lain selain Allah, seperti patung-patung yang mereka sembah, berhala-berhala atau patung yang mereka ciptakan kemudian mereka sembah, dan itu adalah kejahiliahannya, menduakan atau mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga dibahas mengenai pendidikan. Di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13-19 Allah memberikan pedoman mengenai pendidikan. Jadi pendidikan mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Yang pertama yakni pendidikan tauhid. Jadi surah Luqman ini mengisahkan bahwa Luqman menasehati anak-anaknya apa saja yang harus dilakukan oleh anak-anaknya, oleh umat manusia. Yang pertama, pendidikan tauhid, bahwa mengesahkan Allah, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Seperti itu. Jangan sampai kalian, wahai anak-anakku, kata Luqman, untuk menyembah sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yakni pendidikan sholat atau ibadah, bahwa kita harus beribadah kepada Allah. Seperti tadi, tujuan manusia diciptakan, tujuan jin diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pendidikan adab, sopan santun di dalam keluarga. Nah, di dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai bagaimana sikap atau perilaku kita kepada orang tua, kepada adik-adik kita, mungkin kepada kakak-kakak kita. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran, di mana kita harus menghormati orang tua, karena orang tua adalah yang sudah, khususnya ibu ya, yang sudah melahirkan kita. Tanpa ibu mungkin kita tidak akan ada di dunia ini. Itu semua dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran agar kita senantiasa menghormati, mencintai, dan menyayangi orang tua. Kemudian pendidikan, poin yang keempat yakni pendidikan adab, sopan santun dalam masyarakat atau kehidupan sosial. Nah, seperti tadi Bapak sebutkan bahwa hablum minan nas, ibadah, hablum minan nas juga termasuk ibadah, bahwa hubungan manusia dengan manusia harus baik, tidak ada saling caci, tidak ada saling mengejek dan sebagainya. Harus hidup harus rukun, harus menghargai, saling toleransi dan sebagainya. Kemudian yang kelima yakni pendidikan pertahanan keamanan dalam dakwah Islam. Nah, di dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai bahwa kita harus mendakwah Islam, kita harus berdakwah, menjelaskan kepada orang lain atau kepada sesama umat Islam pun tidak masalah, yang mungkin belum memahami isi atau pemahaman-pemahaman mengenai keislaman. Kita saling menasehati di dalam kebaikan, juga di dalam kesabaran seperti dalam surat Al-Asr ya. Kemudian untuk non-Islam juga kita mencerminkan sikap Islam itu seperti apa. Islam yang rahmatan lil alamin,
bagi semua umat manusia, bagi semua alam, di mana di dalam sejarah ketika Islam masuk ke Indonesia, Islam disebarkan oleh para ulama, para kiai dengan cara yang rahmatan lil alamin, dengan cara yang sopan santun dan tidak ada paksaan. Dan karena itu semua dengan cara-cara kiai ulama terdahulu kita, maka Islam dapat menyebar dengan luas di Nusantara atau Indonesia saat ini. Yang ada di dalam Al-Quran mengenai pendidikan. Kemudian kita juga akan membahas mengenai meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjadi generasi Quran. Generasi hasil didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Peradaban Islam yang dimotori generasi para sahabat ini mampu membentangkan sayap dakwah mulai dari Andalusia, Maghribi, Mesir, Asia Tengah hingga ke India. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat, generasi-generasi sesudahnya yakni para sahabat meneladani akhlak Rasulullah SAW, di mana mereka kemudian menyebarkan agama Islam, menyebarkan nilai-nilai keislaman sampai kepada Andalusia. Andalusia itu di Spanyol hari ini ya. Sampai ke Andalusia, ke Mesir, ke Asia Tengah hingga ke India. Nah, melalui generasi-generasi emas itulah akhirnya Islam bisa tersebar ke seluruh dunia, sampai ke Indonesia, sampai alhamdulillah kita bisa merasakan keislaman, bisa masuk Islam atas jasa-jasa mereka, atas jasa-jasa yang sudah menyebarkan agama Islam sampai ke tanah Indonesia ini. Nah, poin selanjutnya yakni meyakini Al-Quran untuk kemajuan umat Islam. Nah, jatuh bangun atau maju mundurnya umat Islam sangat tergantung kepada jauh dekatnya umat Islam dengan kitab sucinya, yakni Al-Quran. Jadi, ketika sebuah umat bisa maju, itu tergantung kepada jauh dekatnya dengan pedomannya, yakni jauh dekatnya dengan Al-Quran. Jika umat itu dekat dengan Al-Quran, maka umat itu akan maju, akan sejahtera. Namun sebaliknya, jika sebuah umat jauh dari pedoman, jauh dari Al-Quran, maka umat tersebut sudah dipastikan akan hancur, akan jahiliyah kembali. Kemudian upaya untuk membuat ini kembali berjaya, untuk sejahtera, umat bisa sejahtera, tidak ada jalan lain kecuali mengembalikan umat Islam kepada Al-Quran, kepada pedoman. Upaya ini harus terus digalakkan, harus terus diusahakan, terutama kepada generasi mudanya, untuk menjadi generasi Qurani, kepada para pemuda, para adik-adik semua ya, para siswa-siswi SMP Islam Bakti Asih harus terbiasa dengan Al-Quran. Karena pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Adik semua mungkin esok hari di masa depan akan menjadi para pemimpin di negara ini. Maka harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Selain pengetahuan ilmu pengetahuan umum digali, juga harus terbiasa dengan Al-Quran, harus dekat dengan Al-Quran. Nah, poin selanjutnya yakni Al-Quran menjawab tantangan zaman. Perubahan zaman
ilmu pengetahuan, teknologi, serta industri sangat berdampak kepada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Generasi kali ini atau zaman hari ini sudah sangat mengkhawatirkan di mana kebudayaan asing, khususnya kebudayaan barat yang negatif sudah sangat mudah masuk ke generasi kita, sangat dengan mudah bisa masuk ke generasi kita. Kita kadang tidak bisa menyaring apakah kebudayaan itu baik atau buruk. Semua baik itu budaya-budaya atau nilai-nilai yang baik, nilai yang buruk, semua masuk pada kebudayaan kita, dan sehingga itu semua bisa merusak generasi hari ini. Kita di dalam fenomena sudah biasa kita temukan kenakalan-kenakalan remaja, khususnya di era informatika kali ini. Dan itu semua tidak akan terjadi jika generasi mudanya sudah terbiasa dengan Al-Quran, sudah mengetahui baik buruk, halal, haram, dan sebagainya, sudah mengetahui nilai-nilai keislaman seperti apa. Itu akan menjadi benteng, menjadi pedoman yang dapat menyaring nilai-nilai yang buruk atau dapat membuang nilai-nilai yang buruk dan dapat mengambil nilai-nilai yang baik. Tidak apa kita mengkopi atau meniru gaya barat, tapi harus dengan satu syarat, yaitu harus nilai-nilai baiknya saja. Mungkin teknologi, mungkin ilmu pengetahuan dan sebagainya, tapi tidak dengan kebudayaan yang negatif. Nah, jika merujuk kepada pesan Rasulullah SAW, para orang tua sesungguhnya tidak perlu khawatir dengan perubahan zaman yang terjadi hari ini. Kuncinya itu dengan membekali generasi muda dengan Al-Quran. Jadi mari kita sama-sama terbiasa dengan Al-Quran, terbiasa membaca, terbiasa menghafal, terbiasa memahami Al-Quran. Mungkin demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama memperbaiki diri, memperbenah diri. Kita harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu juga harus diimbangi pula dengan iman dan takwa, dengan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai Al-Quran. Terima kasih. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.